Negara maupun daerah memerlukan dana untuk bisa melangsungkan pembangunan dan berbagai hal lainnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Negara dan daerah memiliki beberapa sumber pendapatan yang keberadaannya sudah diatur oleh undang-undang. Rumus pendekatan produksi ini yaitu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah juga dengan P2 kali Q2 ditambah ke P yang ke N kali Q yang ke M. Y itu maksudnya adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang 1, P itu price, Q1 adalah jenis barang ke 1 atau quantity. Begitu juga dengan selanjutnya, dan terakhir berarti ini adalah price ke N, barang ke N, dan Q atau quantity barang yang ke M. Metode produksi dapat digunakan untuk menghindari perhitungan ganda atau double counting di dalam menghitung pendapatan nasional. Selanjutnya pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan kita akan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Jadi ada 4 faktor produksi tersebut sebagaimana yang dulu sudah kita pelajari. Yang pertama adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan juga keahlian. Sehingga rumusnya untuk pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan WRIP. W plus R plus I plus P. Hanya dijumlahkan saja. Jadi W adalah upah atau gaji tadi, R-nya adalah sewa, ini adalah bunga modal, dan juga P-nya adalah profit atau keuntungan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu atau biasanya 1 tahun. Metode penghitungan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran, menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, baik itu rumah tangga perseorangan, rumah tangga pemerintah, rumah tangga perusahaan, juga masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus Q plus X dikurangi M di dalam kurung. Oke, Y itu apa? Pendapatan nasional. C adalah consumption, I-nya investment, kemudian Q-nya adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, M-nya impor. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Jumlah suatu barang dalam 1 tahun ada 15.000 unit. Berarti ini adalah kuantitasnya. Kemudian harga barang dalam per unitnya adalah 500.000. Ini berarti masuknya ke price. Kemudian ada data-data yang lain mulai dari upah, sewa, konsumsi, pengeluaran, guna modal, keuntungan, investasi, ekspor, dan juga impor dengan nilai masing-masing. Kita akan menjumlahkan dengan beberapa pendekatan, 3 pendekatan langsung, tetapi kita harus memilah data-data mana yang akan kita pakai untuk penghitungan sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama pendekatan produksi. Jadi pendekatan produksi kita akan mengalihkan antara jumlah kuantitasnya dengan jumlah harganya. Berarti kuantitas yang ini, jumlah barang dalam 1 tahun ini 15.000 unit, kemudian kita kalikan dengan harga barang dalam per 1 unitnya atau 500.000. Totalnya adalah 7.500.000.000. Oke. Selanjutnya pendekatan pendapatan. Tadi rumusnya adalah WRIP. Ini boleh dibalik sih, WRIP. Oke, jadi kita masukkan R-nya ini karena kita tulis R-nya dulu. R itu berarti rent ya, ini ya rentalnya. Kemudian W atau wage kita cari gaji. Nah ini, kemudian ada interestnya 3.500.000 yang ini bunga modal. Kemudian ada profit atau keuntungan 12. Jadi dijumlahkan saja. 9.250.000, 15 juta, 3.500.000, dan 12 juta. Jumlahnya adalah 39.750.000. Ini untuk metode pendekatan pendapatan ini. Terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah C plus Q plus I ditambah di dalam kurung X dikurangi M. C ini konsumsi rumah tangga perseorangan 18 juta yang ini konsumsi, ini C. Kemudian kita cari yang government atau pengeluaran pemerintah ini 14 juta, kita masukkan di sini. Selanjutnya ini adalah investasi atau pengeluaran dari perusahaan atau ini 4.500.000. Nah kemudian kita selisihkan antara ekspor dan impornya 12.500.000 dikurangi 7.250.000. Jumlahkan semua, jangan lupa ini diselisihkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 39.750.000. Enam konsep yang harus kalian pahami untuk mencari GDP atau Gross Domestic Product ini adalah seluruh pendapatan orang yang ada di negara tersebut, baik itu WNI negara itu maupun orang asing yang ada di negara tersebut. Seluruh penghasilannya dijumlahkan yang ada di dalam negara tersebut. Sedangkan untuk mencari GNP ini adalah GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Jadi ini pemilih ya, ditambah atau dikurangi. Kalau pendapatan netonya hasilnya positif berarti GDP ditambah pendapatan neto. Tetapi kalau pendapatannya netonya hasilnya negatif, maka rumus GNP menjadi GDP dikurangi pendapatan neto. Pendapatan neto itu adalah pendapatan warga negara asli yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Kemudian mencari NNP. NNP ini rumusnya
JNP hasil dari nomor 2 ini dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan ini kadang juga diganti dengan depresiasi. Jadi kata lainnya, penyusutan itu kata lain dari depresiasi. Kemudian konsep yang keempat, mencari NNP itu rumusnya NNP itu tadi nomor 3 dikurangi pajak tidak langsung. Nah ini hati-hati ya, pajak tidak langsung untuk mencari NNI. Kemudian untuk mencari PI adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran. Dan yang terakhir untuk mencari DI ini adalah PI dikurangi pajak langsung. Jadi seperti itu. Bikin jembatan, bangun pelabuhan, sampai bikin tol berkilo-kilometer jauhnya tentunya butuh duit yang jauh lebih banyak. Tapi nyatanya, duit sebanyak itu bisa-bisa aja didapetin suatu negara. Tapi pertanyaannya, dari mana negara dapetin uang kaya yang gak ada habisnya buat biayain pembangunan? Nah, singkatnya, ada banyak cara suatu negara bisa dapetin uang. Mulai dari uang pemberian, hasil untung perusahaan punya negara, utang dari negara lain, sampai dengan ngeprint mata uangnya sendiri, yang di antara itu semua ada sumber pemasukan besar lain. Ternyata bisa dipakai sama banyak negara. Ya, pajak. Cara dapetin uang yang udah dipakai dari zaman mamut masih ada di bumi ini sebenarnya jadi sumber pendapatan yang paling gede di Indonesia, yang nilainya aja bisa sampai cukup buat bikin 3 ibu kota baru. Sekarang biar kita sama kayak negara, mending kita nabung dan investasiin uang kita juga biar jadi lebih banyak lagi. Dan seperti biasa, terima kasih.